Oke, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini pertemuan kedua kita. Kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu akan membahas masih tentang komponen ya, top level view computer function and interconnection. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama nanti komponen komputer. Meskipun kemarin sudah kita bahas, kita review lagi. Kemudian yang kedua nanti fungsi komputer itu apa. Jadi kok harus ada komputer itu fungsinya untuk apa sih? Jangan-jangan kita belum tahu fungsi komputer ya, jadi belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang ketiga nanti struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi itu ya koneksi antar komponen nanti ya. Jadi komponen A, B, C, D koneksinya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah bus interconnection. Bus itu apa? Kemudian jalur itu apa? Nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah PCI Express ya. Ini teman-teman kalau yang sering ngoprek komputer tentunya paham ya, PCI Express itu apa. Kemudian kita pendahuluan dulu ya. Setiap desain komputer itu biasanya dikembangkan desainnya dengan arsitektur von Neumann ya. Ini didasarkan dari 3 konsep kunci. Yang pertama, data dan instruksi itu disimpan dalam satu memori. Nah, ini pasti ya. Untuk membaca dan menulis itu datanya disimpan di memori, instruksinya disimpan di memori. Kemudian yang kedua, isi memori ini dapat dialamatkan berdasarkan lokasi. Jadi ada lokasi, ada alamatnya untuk mengakses data tersebut, baik membaca atau menulis. Kemudian eksekusi terjadi secara berurutan ya. Jadi eksekusi itu urut ya. Kecuali dimodifikasi secara eksplisit. Misalkan ada jam kemana dan seterusnya, lompat kemana. Itu sebetulnya juga berurutan juga. Kemudian kita masuk ke materi ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komponen. Jadi komponen komputer itu secara garis besar ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu CPU. Yang kedua itu modul atau komponen input output. Ini I/O ya. I/O itu input output. Kemudian yang ketiga adalah memori. Apa yang dimaksud dengan CPU? Nah, ini CPU itu ada isinya lagi. Yang kemarin kita sudah bahas, isinya ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Ini juga ada register juga. Register ada di sini juga. Ini komponen-komponennya. Kemudian selain CPU ada modul I/O. Ini modul ya. Modul atau komponen. Modul I/O. Nah, di sini tempat untuk input atau outputnya. Untuk masuk aksesnya. Jadi modul input memberi masukan ke CPU untuk diolah, kemudian dikeluarkan lagi menjadi output. Nah, sehingga pengguna bisa berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan CPU. Yang kedua itu memori. Memori dari CPU. Yang ketiga, yang ketiga. Tadi ada gangguan teknis ya, ada tamu sebentar, jadi nggak konsen. Ini yang ketiga adalah memori ya. Di memori ini kita juga bisa mengetahui apakah komputer yang kita miliki itu performanya lebih tinggi atau tidak. Ini juga tergantung memori juga. Oke, yang pertama komponennya sudah ini ya. Komponen sudah. Kemudian kenapa kok
harus ada komputer. Nah, ini fungsi utama komputer itu adalah untuk mengeksekusi program. Jadi dulu itu eksekusi program itu atau pemrograman itu ada dua ya. Pemrograman hardware dan software ya. Kalau sekarang sudah pakai software. Kalau dulu itu programnya pakai hardware. Ini yang hardware ya. Ini hardware. Dari data, ini input, ini out ya. Fungsi sekuensial aritmetik dan logik. Nah, ini pendekatan hardware, pemrograman pendekatan hardware ini. Jadi kalau dulu itu membuat sebuah komputer untuk membuat alat otomatis itu pakai hardware ya. Jadi misalkan kita ingin membuat mesin packaging otomatis ya, dia bisa istilahnya melipat kardus otomatis. Nah, kalau dulu itu pakai modul-modul kendali seperti ini. Ini IC logic ya, logika IC logic. IC logika dulu pakai ini ya. Jadi disusun sedemikian rupa sehingga dia bisa mengerjakan apa yang diminta oleh usernya. Nah, pakai hardware ya. Jadi ini hardware-nya, ini IC logic ya. Didesain sedemikian rupa, wiringnya juga didesain sedemikian rupa, sehingga menghasilkan ini output misalkan. Outputnya lampu nyala ini. Ini inputnya, masukan. IC TTL ya, IC transistor logic. Jadi ada logika AND, OR, NOT. Itu dulu didesain sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan program yang bisa membantu manusia dalam bekerja. Ini dulu. Jadi kalau ingin merubah program, bagaimana? Kalau ingin merubah program, si programmer harus menambahkan lagi komponen di sini. Misalkan lampunya ada harus menyalakan 3 lampu secara bergantian. Nah, kalau mau mengubah programnya, dia harus menambah komponen lagi di sini, komponen kendalinya di sini, IC transistornya. Nah, ini pemrograman hardware ya. Nah, tambah lagi. Nah, ini ribet ya. Jadi kalau pemrograman hardware itu ribet. Kalau ingin mengganti atau menambah program lagi, harus menambah komponen lagi. Nah, begitu. Begitupun kalau mau mengurangi program, harus dikurangi lagi programnya. Jadi ini konsep pendekatan pemrograman hardware. Nah, data masuk, kemudian diolah, kemudian hasilnya output ini. Ini yang pemrograman hardware. Kemudian ini yang pendekatan pemrograman pakai software ya. Jadi ini hardware, ini batasnya di sini ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu program mudah sekali. Kalau ingin menambahkan sebuah kode program di sistem yang sudah jadi, ya kita tinggal ketik coding saja. Coding upload ke mikroprosesor atau mikrokontrolernya. Nah, itu. Kalau dulu harus merubah-rubah hardware, kalau sekarang tinggal kita mengubah codingnya saja. Nah, ini yang hardware tadi. Jadi ini skemanya ya. Jadi kode instruksi ini ditulis oleh programmer. Kemudian ini interpretasi instruksi ya. Compiler. Nah, ini biasanya nanti yang dibaca hexa. Ini yang dibaca oleh mesin itu hexa. Misalkan contohnya kita memprogram dengan bahasa C, kemudian di-upload ke mikrokontroller, nah, yang diambil nanti oleh mesin atau mikroprosesor atau mikrokontrollernya ini adalah hex-nya ini, hexa. Ini. Jadi ini kode instruksi ditulis, kemudian ada interpretasi yang menginterpretasi instruksi yang kita tulis. Nah, kemudian baru ini diolah di hardware-nya ini. Data, misalkan ini dari sensor-sensor ya. Sensor, atau masukkanlah input dari keyboard ya. Kita bicara komputer, keyboard. Nah, misalkan keyboard, di sini mouse, data,
kemudian diolah di prosesor, kemudian output ya, ini output hasilnya apa? Misalkan menampilkan tampilan dan seterusnya. Ini yang pendekatan software. Jadi kode instruksi ditulis, baru ada instruksi interpreter atau penafsiran dari instruksi masuk ke prosesornya. Oke, selanjutnya ini yang tadi. Fungsi komputer itu apa? Nah, fungsi komputer adalah untuk mengeksekusi program. Ini yang penting ini ya. Ini fungsi komputer itu untuk mengeksekusi program. Jadi kenapa kok harus dibuat ada komputer untuk mengeksekusi program? Program itu terdiri dari set instruksi ya. Mengeksekusi ya. Programnya apapun itu. Jadi kalau bicara masalah sejarah komputer dulu, dulu itu untuk memecahkan masalah aritmatika, logika. Jadi kalau dipecahkan oleh manusia itu bisa 6 hari, 7 hari. Kalau dengan komputer bisa cuma 1 hari. Itu eksekusi programnya. Banyak implementasi dari komputer. Baik di komputer asli maupun prosesor di smartphone ataupun di device-device atau periperal-periperal lain. Ini siklus untuk eksekusi ya, mengeksekusi programnya. Jadi dari mulai, kemudian instruksi baca data, datanya dibaca, kemudian baru ke dieksekusi. Nah, instruksinya tadi dieksekusi, muter lagi ya. Ini satu siklus. Jadi itu instruksi satu siklus ini. Membaca data, setelah membaca, instruksi dieksekusi, muter lagi sana. Cycle-nya di sini. Apakah ada instruksi lagi, kemudian eksekusi lagi, dan terus-terusan di sini. Jadi satu siklus seperti ini, kalau sudah programnya menyuruh berhenti ya, halt ya, berhenti, ini baru berhenti ya, sesuai program. Biasanya kalau dalam instruksi itu ada instruksi ambil data, dan dieksekusi. Nah, begitu. Dan setiap siklus instruksi, prosesor itu mengambil instruksi dari memori. Nah, memori ini adalah register program counter yang menyimpan alamat dari instruksi yang akan diambil selanjutnya. Kemudian instruksi yang diambil itu diisikan ke dalam register instruksi. Nah, instruksi berisi bit yang menentukan prosesor untuk melakukan tindakan. Ini secara umum tindakannya ada 4. Yang pertama memori prosesor ya. Itu fungsinya untuk mentransfer data dari prosesor ke memori dan atau memori ke prosesor, sebaliknya. Prosesor I/O itu nanti data ditransfer ke perangkat periferal atau sebaliknya. Pemrosesan data jelas ya. Prosesor dapat melakukan operasi aritmatika dan logik. Kemudian yang kendali atau kontrol, ini prosesor dapat menentukan urutan eksekusi instruksi. Jadi ini merupakan satu siklus instruksi. Kita lanjutkan. Sekarang interrupt ya. Apa itu interrupt? Kenapa harus ada interrupt? Nah, ini penting ini, interrupt. Konsep utama dari interrupt adalah menjeda program utama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan. Jadi contohnya begini. Misalkan kita mau mengeprint ya. Print, ini printer ya. Printer dari CPU mengirim data ke printer. Itu kan dibaca satu-satu, urut ya.
Satu-satu datanya dibaca satu-satu. Satu-satu. Kemudian kalau kita menunggu perintah printer ini kan lama ini. Jadi kecepatan prosesor dengan printer ini cepat kecepatan prosesor. Jadi prosesor mengeksekusi program yang lain, itu interrupt ya. Misalkan dia disambi ngetik ya. Dia ngeprint, terus disambi ngetik. Ya. Dia ngeprint ini kan datanya sudah dikirim ke printer. Dia menunggu data selanjutnya jika sudah siap dikirim. Padahal di printer ini belum siap dikirim data lagi. Makanya untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan, ada sinyal request interrupt ya. Jadi yang dikirimkan ke keyboard ini. Misalkan kita sambil nyambi ngetik ya, dari keyboard ini diketik, nah, dari sinyal interrupt ini ke prosesor ya, meminta request interrupt. Nah, jadi karena prosesor cepat ya, lebih cepat dan ini printernya belum selesai, maka dia mengeksekusi apa yang di request oleh keyboard ini ya. Jadi ngetik A, B, C, D ya, dia mengerjakan A, B, C, D dulu. Ini interupsinya. Setelah ini selesai, dia kembali lagi ke program utama. Nah ini konsep untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan. Jadi ada interupsi. Interupsi itu jeda. Jadi program utama dieksekusi. Eksekusi program utama. Kemudian ada request untuk melakukan interupsi. Misalkan untuk mengetik atau mengirim data dari keyboard. Nah, ini di interrupt di sini, dieksekusi. Interrupt 1. Kalau interrupt 1 sudah selesai, dia akan kembali ke program utama ini. Jadi konsepnya interupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur interkoneksi. Interkoneksi itu hubungan ya, hubungan antar koneksi, antar komponen ya. Jadi kalau di dalam komputer itu ada 3 tadi ya. Ini ada memori ya, ini memori. Ini CPU ya, CPU. Nah, ini ada modul input ya, ini input. Ini output, ini contoh saja ini. Jadi ada memori, CPU, input, dan output. Nah, interkoneksi itu seperti ini. Jadi antara memori dengan CPU saling berhubungan. Dan ada jalurnya. Jadi komputer itu terdiri dari satu set komponen yang terdiri dari prosesor, ini prosesor. Kemudian ada yang namanya memori. Dan ini modul I/O. Nah, ini modul I/O. Ini yang saling berkomunikasi. Nah, ini saling berkomunikasi. Ini modul I/O. Input, ini output. Kumpulan jalur yang menghubungkan berbagai modul ini ya, dari memori, CPU, modul I/O, ini disebut struktur interkoneksi ya. Jadi kumpulan jalur yang menghubungkan antar memori ke prosesor, kemudian ke modul I/O. Nah, ini disebut struktur interkoneksi. Jadi jalur untuk menghubungkan antara memori, prosesor, dan I/O ya, input output, modul input output ini. Ini yang dimaksud dengan struktur interkoneksi. Oke. Jelas. Kemudian lebih lengkapnya di modul ada ya. Kemudian bus interconnection. Nah, ini jalur bus ya. Jalur bus itu adalah jalur komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat ya. Jadi ada CPU, memori, memorinya pun tidak hanya 1, modul I/O-nya juga tidak hanya 1. Itu dihubungkan oleh jalur bus ya.
Interconnection itu artinya jalur yang menghubungkan antar komponen ini. Nah, ini adalah jalur busnya, bus data. Bus data itu banyak ya. Jadi kalau cuma satu, ini line ya, namanya line atau jalur garis satu. Kalau kumpulan garis gini, nah, ini kalau di dalam komputer itu kabel pelangi lah, kabel pelangi atau kabel yang putih-putih banyak yang lebar itu. Nah, itu bus data. Nah, kalau kumpulan line di sini ini namanya jalur bus ya. Jalur bus, jalur bus data. Kalau cuma satu ini, nah ini namanya lines. Line, jalur. Kalau banyak lines, ini namanya bus. Bus data. Jadi dalam bus interconnection ini ada 3 ya. Ada 3. Ada control lines, address line, dan data lines. Address line ini digunakan, yang ini ya, address line ini. Ini itu digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan data pada bus datanya. Jadi ini untuk menunjukkan alamat. Alamatnya kemana sih data yang mau diambil, data yang mau dimasukkan, alamatnya mau dimasukkan ke alamat mana. Nah, itu yang selanjutnya, lebar bus alamat ini menentukan kapasitas memori dari sebuah sistem. Jadi semakin besar sistemnya juga semakin bagus, semakin kuat dia. Kemudian jalur alamat ini juga digunakan untuk mengalamatkan I/O ya. Ini biasanya di I/O. Alamatnya, datanya pada alamat mana. Itu. Terus kemudian ini bus data ya. Bus data itu, lebar bus data itu merupakan faktor kunci untuk menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalkan ada yang lebarnya 32 bit, kemudian ingin mengeksekusi 64 bit, berarti dia harus bolak-balik 2 kali. Nah, prosesor harus mengakses modul memori 2 kali selama setiap siklus instruksi. Misalkan itu ya. Jadi ini 2 kali. 1, 2. Control line, nah ini untuk kendali. Data ini untuk pertukaran data ya. Address itu untuk alamatnya di mana, ini datanya ini untuk pertukaran data. Jalur kontrol untuk mengakses address line ya. Jadi jalur data dan alamat digunakan untuk semua komponen. Kemudian PCI Express ya. PCI itu singkatannya adalah Peripheral Component Interconnect. Ini sudah umum digunakan. Kalau dulu nggak pakai E ya. PCI saja. PCI itu. Nggak pakai Express. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan waktu, maka dikembangkanlah PCI Express ini. Nah, PCI Express ini adalah bus prosesor dengan kapasitas besar yang dapat berfungsi sebagai bus peripheral. Bus peripheral itu artinya dari eksternal ya. Nah, ini kalau di dalam komputer itu seperti ini. Nah, ini struktur komputer ini. Struktur komputer itu seperti ini. Ini PCI Express ini. Ada 2 slotnya. Slot PCI Express. Ini ada chipset. Nah, ini chipset di komputer ya, chipset. Ini hard disk ya, ini hard disk. Ini komponennya seperti ini. Ethernet juga di sini ya. Ini USB masuk ke jembatan ya. Sound juga masuk ke jembatan. PCI bus ini juga masuk ke jembatan. Nah, ini biasanya untuk apa? RAM, memori ya, memori di sini. Ini untuk RAM ini. Ini masukkan jembatan juga untuk dihubungkan ke chipset. Nah, baru dari jembatan ini bisa mengakses ke CPU-nya, prosesornya. Ini contoh PCI Express. Kalau teman-teman suka ngegame, nah ini untuk grafik juga bisa ini. VGA grafik, contohnya ini, contohnya aja.
untuk grafis pindah ke sini. Nah, ini jalur bus ya, jalur bus. Di jalur bus ini ada data address, data kontrol, kemudian ya ini juga contoh PCI Express ya. Kalau yang belum pernah lihat komputer, ya ini kebangetan sekali. PCI Express itu bisa dilepas slotnya. Contohnya ini yang paling sering digunakan lah. Ini VGA ya, VGA card. Nah, ini masuk ini. Jadi kalau mau beli komputer PCI-nya yang mana? PCI Express atau PCI? Kalau PCI terus VGA-nya ini tipenya slotnya PCI Express, nah, tidak akan cocok masuk sini. Beda. Ini seperti ini contohnya ini PCI Express-nya ini. Switch, switch itu sebagai saklarnya untuk menghubungkan dengan PCI yang lain bisa. Ini kan saling berhubungan juga bisa. Satu atau dua. Oke itu, terima kasih. Ini sebagai pendahuluan saja untuk brainstorming. Materinya ada di e-learning ya. Nanti ada diskusi juga. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa minggu